Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dari empon-empon. Namun terlebih dahulu mari kita bahas tentang kerusakan bahan makanan dan teknologi pengawetan makanan. Semua bahan pangan baik yang berasal dari hewani maupun nabati akan mengalami kerusakan. Secara umum, ada 3 jenis kerusakan bahan pangan, yaitu kerusakan fisik, biologis, dan kimiawi, seperti terpotong, busuk, ataupun berjamur. Kerusakan fisik dapat disebabkan oleh suhu, kadar air yang terlalu tinggi, benturan karena terjatuh, gigitan hewan pengerat, atau tidak sengaja terpotong saat panen. Hal ini dapat menyebabkan bahan pangan menjadi lembek, memar, cepat busuk, ataupun menjadi kisut atau mengkerut. Kerusakan biologis disebabkan oleh makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau yang disebut dengan mikroorganisme. Antara lain, contohnya di sini adalah bakteri Clostridium botulinum dan jamur Aspergillus niger. Apa akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan yang beracun? Racun yang tidak langsung dikeluarkan oleh tubuh melalui muntah ataupun BAB dapat mengendap pada organ hati dan dapat menyebabkan kanker hati. Jamur dapat tumbuh dengan subur dalam keadaan yang lembab, maka simpanlah produk pangan pada tempat yang kering dan tutuplah dengan rapat untuk mencegah masuknya spora jamur. Bakteri Clostridium botulinum dapat kita temukan pada makanan kemasan kaleng, kotak, ataupun botol. Maka, pilihlah kemasan yang tidak cacat. Kerusakan kimiawi adalah rusaknya senyawa kimia pada suatu bahan pangan yang dapat disebabkan oleh oksigen ataupun air. Kerusakan ini dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, rasa yang berubah, ataupun berkurangnya nutrisi pada suatu bahan pangan. Kita jarang menemukan kerusakan kimiawi pada empon-empon karena empon-empon memiliki flavonoid. Kurkumin adalah zat aktif yang terdapat pada kunyit. Pada empon-empon jenis temulawak, jahe, kencur, temu ireng, dan lain-lain memiliki zat aktif yang beragam sehingga dipercaya dapat melawan atau mencegah berbagai jenis penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara mencegah kerusakan atau teknologi pengawetan makanan. Yang pertama, dengan metode pemanasan. Ada 2 jenis, yaitu sterilisasi dan pasteurisasi. Tidak semua bahan pangan boleh disterilisasikan karena akan merusak kandungan nutrisinya. Contohnya adalah bahan pangan yang mengandung protein. Autoklaf biasa digunakan di lab untuk menggunakan metode pemanasan ini yang disertai dengan pengukur suhu dan tekanan. Pada skala rumah tangga, proses sterilisasi dapat kita lakukan dengan cara direbus menggunakan air mendidih atau di oven. Namun hati-hati jika kita menggunakan kemasan plastik, tidak perlu direbus dengan air mendidih. Cukup dicuci bersih, bilas dengan air hangat, dan keringkan. Kemasan plastik tidak tahan panas sehingga akan menjadi penyok. Metode yang kedua adalah pengeringan dengan prinsip mengeluarkan kadar air sebanyak mungkin pada bahan makanan sehingga dapat mencegah pertumbuhan bakteri ataupun jamur. Metode yang ketiga adalah pendinginan dan pembekuan. Metode suhu yang rendah ini dapat menyebabkan perkembangbiakan mikroorganisme menjadi terhambat. Keempat contoh produk makanan yang terdapat pada gambar berikut menggunakan zat pengawet. Tapi, zat pengawet yang digunakan tidak berbahaya ya. Berikut ini adalah beberapa jenis zat pengawet yang dapat kita gunakan dalam mengawetkan bahan makanan. Ingat, beberapa rempah seperti empon-empon dapat berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Maka, jika ikan, ayam, ataupun daging kita lumuri menggunakan empon-empon, ini akan menjaga kesegarannya. Empon-empon dapat kita olah menjadi produk makanan dan minuman seperti permen, sirup, serbuk minuman instan, asinan, manisan, kue basah, maupun kue kering. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana cara membuat sirup empon-empon.
Untuk bahan baku yang digunakan tidak harus jahe ya, kalian bisa menggunakan empon-empon jenis lain seperti temulawak, kunyit, ataupun kencur. Jenis gula yang digunakan juga boleh menggunakan gula pasir. Untuk menambah aroma, kita tambahkan cengkeh, kayu manis, boleh yang utuh ataupun bubuk, dan juga serai. Zat pengawet tambahan yang kita gunakan adalah asam sitrat yang berfungsi sebagai antibakteri. Lalu, natrium benzoat yang berfungsi sebagai anti jamur. Jangan lupa siapkan alat berupa pisau dan talenan, blender, saringan, kompor, panci atau kuali, spatula, dan botol kemasan.